Hari ini saya pengen cerita atau membahas atau memperkenalkan lah beberapa kategori perlombaan yang umum dilaksanakan di busur jenis horsebow. Kita sebut horsebow saja atau asiatik seperti ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Salah satu keunikan atau keistimewaan daripada belajar atau menyenangi hobi bermain di busur panah jenis sebut saja horsebow ya, atau busur asiatik, busur seperti ini, adalah ada banyak sekali kelas perlombaan atau kelas teknik yang harus dipelajari dalam setiap masing-masing kelasnya seperti itu, sehingga kita para penggiat busur horsebow ini, busur asiatik atau busur tradisional seperti ini, cenderung pertama tidak bosan, kemudian banyaknya disiplin ilmu yang harus kita pelajari sehingga kita terus paham bahwasanya posisi kita masih cetek, ternyata kan ada kelas-kelas lain gitu loh. Hari ini saya pengen cerita atau membahas atau memperkenalkan lah beberapa kategori perlombaan yang umum dilaksanakan di busur jenis horsebow. Kita sebut horsebow saja atau asiatik seperti ini. Ini tentu terlepas dari perbedaan nama-nama di masing-masing negara nantinya ya. Kita fokus mungkin ke pengertiannya saja, nanti kita sebutkan jenis lombanya, walaupun nanti ada yang mungkin berbeda-beda di beberapa daerah. Tapi kita terangkanlah maksud dari perlombaan itu seperti apa. Di Indonesia sendiri teman-teman, ada beberapa perlombaan yang umum diperlombakan di setiap event-event busur jenis horsebow seperti ini. Dan setiap kelas lombanya kita mesti memiliki skill dan keterampilan tertentu begitu. Oke, yang pertama adalah ground archery. Ground archery ini adalah tipikal perlombaan biasa, di mana kita berdiri di shooting line, target di depan baik dengan jarak 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 biasanya. Di kisaran jarak itu tergantung daripada panitia membuat perlombaan ini di jarak berapa. Kayak ini disebut dengan ground archery, di mana masing-masing jarak itu sendiri biasanya akan membuat kita para archers atau para pemanah ini mempersiapkan alat yang berbeda. Kadang di jarak 40 meter ke bawah biasanya butuh anak panah yang speknya begini, jarak 40 meter up, 70, 80, 90, biasanya kita akan membuat anak panah khusus pula yang cocok dengan spesifikasi seperti itu. Di satu kelas teknik, di satu kelas lomba saja kita harus belajar cara membuat anak panah yang cocok untuk masing-masing lomba. Jadi ini unik sekali ya. Yang kedua, kita masuk kepada fast shooting. Fast shooting juga adalah perlombaan yang biasa dilombakan di event-event panahan busur horsebow, di mana kita biasanya dituntut memanah secepat mungkin, baik dengan aturan masing-masing kompetisi lah. Jadi intinya adalah memanah secepat mungkin, seakurat mungkin. Jadi bukan cuma cepat tapi juga tepat, yang dihitung kedua-duanya, kecepatan dan ketepatan kita. Dalam fast shooting ini atau dalam memanah cepat ini, seorang pemanah biasanya juga menyiapkan alat khusus lah, seperti busur, kalau knocknya seperti knock yang memudahkan untuk blind knocking, kemudian belajar instinctive archery, menyediakan quiver yang cocok untuk fast shooting itu tadi, sehingga seorang pemanah melatih semua keterampilannya dalam memanah cepat, sehingga untuk mendapatkan posisi lah mungkin dalam event-event dan sebagainya. Baik, itu yang kedua, fast shooting atau memanah cepat gitu loh. Yang berikutnya kita salah satu lomba yang juga sering diperlombakan, yang diadopsi sebenarnya dari negara-negara tetangga, negara-negara lain ya, adalah menzil atau flag shooting. Menzil atau flag shooting ini sebuah lomba yang targetnya menembak target, bukan. Menzil atau flag shooting ini adalah perlombaan jauh-jauhan anak panah. Jadi biasanya si pemanah akan menembak di sudut 45 atau lebih, kurang lebih. Maka siapa yang anak panahnya paling jauh mendarat dengan syarat menancap ke tanah, maka itu adalah pemenangnya. Biasanya untuk flag shooting ini sendiri juga membutuhkan anak panah khusus yang didesain, yang disetting untuk bisa melaju sejauh mungkin gitu loh. Jadi ini bukan tipikal perlombaan shoot on target ya, bukan perlombaan yang menembak target, tapi jauh-jauhan anak panah. Jadi untuk Indonesia sendiri biasanya
di 300 hasilnya ya, di 300 sampai 400 meter itu 400 wallahu alam, mungkin 300-an lah. Itu rata-rata yang masih di rekor-rekor kita di Indonesia lah kurang lebih. Kalau di dunia sendiri saya lupa, kalau nggak salah rekor dunia itu di jarak 598 meter kalau nggak salah. Jarak menzil paling jauh itu dari orang Turki wallahu alam. Saya lupa juga pastinya. Pokoknya seperti itu. Baik, yang pertama tadi ground archery, yang kemudian yang kedua adalah face shooting, berikutnya adalah menzil atau flag shooting, berikutnya adalah cloud archery. Cloud archery ini agak sedikit mirip ya dengan menzil atau flag shooting, dimana kita menancapkan sebuah tanda lah, baik itu bendera atau apa saja, di jarak yang jauh, kemudian kita akan menembakkan anak panah kita. Siapa yang paling mendarat, paling mendekati bendera, maka itu adalah pemenangnya. Ini adalah cloud archery. Biasanya juga dibutuhkan anak panah khusus ya, yang disetting berdasarkan research, berdasarkan penelitian dan pengalaman para maker, para pembuat dan para pemanah. Sehingga dalam setiap event perlombaan saja kita sudah membutuhkan berbagai macam keterampilan, sehingga kita nggak pernah bosan gitu. Di cloud archery itu misal ya, ditancapkan sebuah bendera di jarak misalkan berapa ratus gitu, misalkan enggak 150 atau 200 meter. Kemudian kita akan tembak anak panah kita. Siapa yang menancap paling dekat dengan target, maka itu adalah pemenangnya. Maka ini adalah cloud archery, kurang lebih seperti itu gitu loh. Berikutnya adalah dynamic archery. Ini juga sering diperlombakan. Dynamic archery ini tipikal perlombaan yang seru ya. Jadi maksudnya move gitu loh, kita bergerak, misalkan berlomba dari target ini, tembak target ini, setelah kena pindah ke target yang lain, ada target bergerak dan sebagainya. Ini tipikal perlombaan yang cukup unik, di mana keterampilan kita dibutuhkan di sana, keterampilan face shooting kita, keterampilan instingtif kita dalam memanah dan sebagainya. Sehingga dalam dynamic archery ini dibutuhkan real ketangkasan daripada archers. Kadang menembak benda bergerak, dilemparkan bantalan kecil-kecil, kita tembak bantalan yang melompat itu. Ini salah satu atau mungkin seperti semi hunting gitu lah, semi hunting atau berburu dengan target-target hewan-hewan gitu lah, di hutan-hutan seperti itu. Ini adalah umum disebut dynamic archery, atau mungkin punya istilah-istilah lain ya wallahu alam, tapi kurang lebih seperti itu gitu lah. Berikutnya adalah horseback archery. Wah, ini level tertinggi lah, bisa dibilang level tertinggi dari penggunaan busur horsebow. Horsebow ini sejatinya kan sebutan untuk busur yang umum dipakai untuk horseback archery, atau busur yang dipakai dalam aktivitas memanah di atas kuda. Kalau di Indonesia sendiri ya, untuk event-event horseback archery ini terkadang kita mengcopy paste style daripada Turki style. Jadi ada juga Korean style, di mana dalam panahan berkuda ini tidak hanya dibutuhkan keterampilan memanah, tapi juga skill menunggang kuda. Ini dua aktivitas, dua ketangkasan yang digabung menjadi satu. Itulah awal mula penyebutan busur horsebow kan, busur yang umum digunakan dalam aktivitas memanah di atas kuda. Dalam panahan di atas kuda ini pun ada berbagai macam kelas ya, diantaranya ada yang kelas Turki, kabak itu menembak di atas kawan-kawan. Jadi targetnya di atas, kita lewat dengan kuda berkecepatan, gallop, kemudian bagaimana caranya kita menembak target yang di atas. Wah, ini level tertinggi lah dalam dunia panahan tradisional, khususnya busur horsebow gitu. Kayak itu mungkin di antara beberapa yang sudah saya tulis tentang beberapa event-event tipikal perlombaan di busur jenis Asiatik ini, di mana masing-masing jenis perlombaan ini memiliki peralatan yang kadang dibedakan. Untuk lebih efisiennya ya terkadang dibedakan, juga melatih beberapa skill-skill baru kita dalam memanah. Dalam ground archery itu kita dilatih untuk fokus, kadang ditunggu tenang dulu beberapa detik baru kita rilis. Dalam face shooting kita dituntut untuk cepat. Jadi nok tembak, tidak ada waktu untuk membidik seperti ground archery tadi. Kemudian dalam menzil atau flag shooting itu kita dituntut untuk paham tentang anak panah. Jadi anak panah menzil ini khusus kawan-kawan. Jadi saya nggak bisa cerita juga ya, karena pengetahuan saya tentang anak panah menzil pun tidak terlalu. Jadi tidak saya ceritakan mungkin tentang anak panah menzil itu, yang intinya
anak panahnya tidak bisalah dipakai untuk shoot target. Jadi anak panah menzilnya anak panah yang berbeda seperti itu. Kemudian dalam cloud archery juga ini agak mirip-mirip lah dengan menzil, tapi menggunakan target. Nah, jadi menggunakan target jaraknya cukup jauh. Siapa yang menancap di tanah mendekati target, maka itu adalah pemenangnya. Itu disebut dengan cloud archery. Dynamic archery juga dibutuhkan ketangkasan di sana, dibutuhkan teknik blind knocking yang baik, instinktif yang baik, kecepatan, fisik yang baik, karena kita terkadang berlari-lari kan di antara target-target tadi. Jadi kalau fisiknya lemah, kadang kemampuan menembaknya bagus, fisik lemah, kalah juga dalam perlombaan seperti itu. Dan yang terakhir adalah horseback archery. Ini adalah puncak daripada kelas di busur horsebow, di mana kita memanah di atas kuda dengan berbagai style. Di Indonesia sendiri mungkin berbagai macam klub ya, itu mengadakan event horseback archery dengan style klubnya masing-masing. Itu tentu saja nanti berbeda-beda lah kelasnya, karena memang di Indonesia sendiri belum ada ya kelas resmi, itu belum ada yang memang masih dalam atap-atap klub-klub komunitas-komunitas masing-masing. Walaupun sekarang Pordasi juga sudah mulai mengadakan untuk lomba horseback archery untuk busur ini kan. Tapi ya itu baru-baru, semoga panahan tradisional jenis horsebow ini di Indonesia berkembang dengan berbagai macam variasi teknik, variasi lomba, variasi pengetahuan tentang busur, tentang anak panah dan sebagainya. Oke, mungkin ada yang saya lupa, nanti akan saya selipkan di deskripsi. Sekian dari saya tentang berbagai macam banyak perlombaan dalam busur jenis Asiatic atau horsebow. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.